saya kerasa nih apa si remnya agak kurang pakem ya. Tadinya saya mau ke bengkel resmi, cuma ini ada bengkel langganan saya yang biasa saya servis motor dan lain-lain. Nah, sambil nanti kita lihat nih peluang usahanya di bengkel ini seperti apa sambil menunggu motor saya di servis. Jadi nanti kita ikutin peluang usaha di bengkel yang mungkin bengkel umum ya, yang mungkin tidak kalah sama bengkel resmi. Oke, stay tune terus dan jangan skip. Naon prihatin naon Kang? Ini teh motor teh Kampasnya remnya kurang pakem kurang pakem. Nah, mungkin ya bisa dilihat apanya jadi kayaknya kampasnya ya. Kampas rem belakang, yang belakang itu. bisa kan ya? Ada dua, ada yang original, ada yang Lokal. yang KW. Oke. Ya pasti. Sekalian dilihat sama mekanik. Oke, siap Pak. Sekali saya nanti mau ngobrol masalah bisnis dengan boleh? Oh boleh sekali, Boleh dengan senang aja. hati ya. Jadi biar teman-teman pun pengen tahu nih usaha bisnis bengkel itu nanti dimulainya dari mana, ataupun misalkan nanti harus apa aja nih yang dipersiapin. Boleh ya Ayah? Boleh. Oke. Bagus. Bagus ya Ayah. Ya. Nanti sambil saya nunggu motor saya di servis, nanti saya ngobrol-ngobrol dengan owner atau Jaya Motor. Oke, stay tune terus dan jangan skip. Nah teman-teman, jadi sambil saya nunggu motor saya di servis, nah kebetulan owner dari bengkelnya, alhamdulillah nih bisa menyempatkan ngobrol tentang usaha bisnisnya. Nah ini dengan Ato, ya dengan Ato ya, Oke. Nah, dengan Ato, dengan Ato. Nah Ato ini owner bengkel Ato Jaya di Jatihandap, daerah Cicahem ya Ayah. Betul sekali. Langsung aja deh, mungkin bisa sharing nih awalnya. Usaha bengkel ini apakah langsung terjun ke bengkel ini atau dari mana dulu nih untuk usaha ini Bengkel ini ya, berarti benar orang yang bilang kerennya mah apa? Hobi jadi uang. Nah, hobi jadi uang. Hobi jadi uang. Soalnya dulu tuh posisinya, waduh dulu kayak anak zaman apa aja. Setua apa saya ya? Tapi masih kelihatan Jadi muda lah. dulu tuh hobinya emang motor gitu. Hobinya motor Ayah. Hobinya motor. Alhamdulillah sekolah teknik permesinan, lulus tahun 2005. Iya. Ikut program kerja magang ke Jepang. Iya. Beres tahun 2008. Nah, 2008. sebelum pulang dari Jepang 6 bulan, ceritanya ada rezeki lebih lah. Iya, Gitu. betul. Alhamdulillah beli rumah di sini. Iya. Gitu, beli tempat, beli rumah dari sini. Jadi sebelum pulang juga udah dikonsep. Kebetulan hobinya Otomotif. Ya? bengkel ataupun motor kayak gitu. Udah aja kepikiran, ya nanti kalau pulang dari Jepang mau coba usaha gitu yang ya itu tadi. Yang berhubungan dengan hobi dan nanti menghasilkan uang ya. Ya, betul sekali kan. Nah, untuk memutuskan kan kerja di Jepang, itu sistemnya mungkin apakah kontrak atau gimana tuh waktu di Jepang? Sistemnya kontrak, Ya, jadi kontrak. ngumpulin langsung berpikiran untuk buka usaha bengkel. Betul. Oke. Nah awalnya kan tidak semudah yang sekarang saya lihat nih. Ya. Nah awalnya apakah itu emang dari modal kecil dulu atau gimana tuh perjalanan nih usaha bengkel ini? Jadi sebetulnya seperti finansial, Iya. tempat ataupun keahlian dari individu, Iya. itu tuh adalah modal gitu yang saling berkaitan ataupun betul. berkesinambungan. Betul. Tapi pada dasarnya buat pendatang baru ataupun yang mau berwirausaha di bengkel, nggak usah khawatir kalau kita udah punya keinginan ataupun kita punya kemauan ataupun kita punya hobi di bidang yang sama otomotif, itu modal yang kuat. Itu sebenarnya modal yang Betul. kuat ya, yang utamanya ya. Betul, itu modal kuat. Apalagi sekarang makin kesini jumlah unit ataupun kendaraan bermotor semakin banyak, semakin meningkat. Kalau kita misalkan terbentur dari modal, terbentur dari tempat, kan itu yang paling besarnya. Tapi kan kita punya skill nih, punya kemampuan. Kita implementasikan dulu, kita kerja dulu lah di bengkel siapa, di mana, siapa tahu sambil mengisi, sambil menunggu ketemu investor, ketemu yang kerjasama, ataupun bisa membantu mewujudkan impian kita, pengen usaha di bengkel kayak gitu. Oke, jadi
ilmunya dulu. Ilmunya dulu. Sebelum kita punya modal, kita kerja dulu nih Ya, di tempat betul. bengkel lain. Nanti pada saat berjalannya waktu mungkin nanti kita ketemu Betul. dengan investor. Nah itu jadi peluang lagi ya. Ya betul, jadi peluang. Oke. Nah kalau misalkan pemula nih ya, misalkan yang pengen usaha bengkel ini, yang harus dipersiapkan nih, apakah aksesorisnya dulu, spare partnya, olinya atau apanya dulu sih sebenarnya yang minimal usaha bengkel itu yang harus ada? Iya, iya. Pertanyaan bagus. Ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan bengkel zaman sekarang tuh ada 3 konsep gitu. Apakah itu bengkel variasi, Oke. bengkel harian, ataupun ataupun bengkel racing, bengkel balap. oh bengkel racing balap ya. Tapi karena saya juga lihat situasi dan kondisi sekitar masyarakat setempat, saya lebih cenderung ke bengkel harian. Oh, oke. Kalau bengkel harian yang sering laku hariannya apa aja lah kayak gitu. Banyak. Jadi itu 3 konsep itu kita harus lihat dulu ya. Harus tahu kebutuhan. Jadi tadi tuh bengkel racing, bengkel harian sama bengkel variasi ya. Betul. Oke, jadi itu beda ya nanti si konsepnya pun nanti aplikasinya juga beda juga ya. Betul, Oke. Berarti berarti modal itu mungkin nanti ngikutin ya. Betul. Yang pertama itu keinginan dulu ya. Keinginan, jujur, pekerja keras, tekun, ulet. Wah, nanti Itu juga aja. ketemu sama orang ataupun pas momennya kamu harus punya, pas momennya kamu harus buka bengkel pasti buka. Buka bengkel ya. Kalau kita punya ilmunya, kita percaya diri, kita jemput tamu juga online, kita bisa betulkan motor kamu di rumah loh. Oke, benar itu Ganti ya. oli, laher kayak gitu, yang mudah-mudah kampas rem kayak gitu. Jadi nanti sistemnya nanti kita online ya. Oke, jadi sistemnya nanti kita pun pasang yang namanya media sosial dan lain-lain untuk dari kita- situ gitu. Dari Pak. situ ya. Itu tekad sebetulnya. Jadi kerennya kayak Bob Jadino kayak gini. Saya tuh pengen Nah, usaha, bener. tapi nggak punya modal. Bener. Ya udah dengkul kamu aku beli 500 juta. Nggak mau kan? Iya, betul. Kamu punya 2 dengkul berarti harganya 1 miliar. Kemauannya dulu gitu. Kemauan tuh yang paling utama ya. Jangan jadikan alasan dulu gitu. Oke, jadi belum punya tempat tapi sebenarnya kita udah punya ilmu. Oh. Ya tadi sistem itu dulu ya. Ilmu itu tuh aset gitu. Iya, benar. Kesehatan juga aset kayak Iya, gitu. betul. Teman juga aset kayak gitu. Kejujuran aset. Kejujuran ya. Makanya kayak gitu. Untuk mendapatkan barang, Nah, awalnya kita nyari dulu suppliernya atau pada saat buka bengkel seperti ini supplier yang datang atau gimana sih pengalaman? kalau awal-awal mah tetap ngemodal dulu, ada budget minim berapa iya. gitu kan. Kalau ngemodal inventory, kalau saya masih ingat Iya. nggak tahu 60 nggak tahu 70 juta. Masih tuh. ingat. Dulu. Jadi kita nyari dulu waktu itu nyari dulu. Enggak, Atau gimana? alhamdulillah udah ada gitu. Oh, udah Cuma ada. dari modal kecil dari segitu. Tapi sekarang seiring berjalan, wah udah berapa asetnya. Iya, benar kayak aja. gitu. Rapotnya aja juga gitu. Benar, saya juga baru ingat, baru kepikiran. Oh, baru kepikiran, Harus ya. bersyukur dah. Dulu kalau masih diingat nominalnya gitu, sorry ya. Tuh itu dulu dari nominal 70 juta, sekarang jadi keren, bisa dihitung sendiri kayak gitu. Nah, jadi bisa mulai ngemodal dulu sedikit, nanti juga ada yang bengkel ke kiri, bengkel ke kanan, mulut ke mulut. Ini kalau dikasih tempo bengkelnya lancar. Oh iya. Iya, kalau dikasih tempo bengkelnya macet atau kayak gimana nanti juga Dilihat ya, ya. lihat sendiri. Dilihat sini sama supplier. Apalagi kalau sama supplier juga sama. Aku kemarin ngisi barang ban misalnya. 2 minggu ternyata bayar, dia pasti supplier dia coba ada bengkel baru isi di situ ini itu. Nanti juga Kebantu sama itu ya, nanti banyak tim kebantu. jual tadi ya. Oke. Jadi mencari istilahnya mah gini, kalau misalkan ya tadi kita ada modal segini maksimalkan dulu. Pada Maksimalkan saat dulu. nanti ada misalkan sales dari supplier, kita ya bayar jangan telat. Karena tempo Betul, ya, di betul. tempo dan Ya, di lain-lain. tempo dan lain-lain. Ada bengkel resmi ini. Nah. Ada juga bengkel yang namanya bengkel umum. Ya. Nah, menurut pribadi ya, perbedaan mendasar dari bengkel resmi dengan bengkel umum itu apa sih sebenarnya? Kalau dari secara keseluruhan, Ya. gini ya tuh. Secara umumnya kalau bengkel resmi itu mau tidak mau, misalkan bengkel AHAS Honda, Ya. mau tidak mau dia tuh menservis motor Honda, Betul. produk Honda, Betul. suku cadang yang dijualnya pun juga Ya. harus Honda, Honda. tidak ada yang lain. Iya. Kalau bengkel umum ini ya enaknya seperti ini. Jadi apalagi kalau emang beneran kuat dananya ataupun emang bagus juga persaingannya juga, persaingannya, iya. pelayanan juga bagus, enak. Mau motornya Honda, mau motornya Suzuki, Mau apapun Yamaha, ya. apapun, welcome, Bisa. diterima gitu kan. Dan kadang-kadang pengalaman saya pun gini, kadang-kadang menurut saya ini masih bagus ya di bengkel Ah. resmi. Tapi saya bukan menstigmakan bengkel resmi seperti apa. Ya. Cuma kadang ini masih bagus tapi harus diganti. Nah itu mungkin agak pengalaman yang saya kurang ini gitu. Berarti kalau di situ berarti kembali ke sisi ekonomi. Ya emang kurang lebih di situ juga ada tantangannya. Kalau di bengkel resmi mau tidak mau kan kita masuk
Serahkan motor, duduk, tunggu, tahu-tahu keluar faktur aja. Iya tuh kayak. Kalau di sini ada tantangannya tersendiri. Pasti pelanggan datang masuk, nanyain keluhan, nanyain apa yang harus dibetulkan. Di situ kadang ada yang mau diganti-ganti saja, ngikutin. Ada yang juga ada budgetnya segini nih, harus digimana itu kan? disesuaikan gitu. oleh bengkelnya disesuaikan, ya. Gitu. Nah seperti itu jadi teman-teman, jadi ya mungkin perbedaan mendasar seperti itu ya, nggak terlalu misalkan emang sih kita itu pilihan ya, mau bengkel resmi ataupun misalkan bengkel yang namanya umum ya. Nah seperti itu. Kan setiap tahun teknologi motor itu pasti upgrade terus ya. Untuk bengkel umum, apakah harus punya belajar dulu dari mana sih untuk bisa mengejar teknologi terbaru ini? Pertanyaannya bagus. Jadi gini, saya tadi sempat bilang dari awal sampai seiring waktu berjalan, terus setiap tahun meningkat motor tuh ya, dan gampang sekarang tuh. Kalau kita bisa lihat pesaing, belajar, ataupun sekarang banyak ilmu pengetahuan di internet, kita bisa browsing, ataupun dengan sendirinya. Pada dasarnya gini, motor tuh itu aja sebenarnya. Bahkan kalau boleh jujur nih ceritanya, motor dulu sama motor sekarang lebih sulit motor dulu sebenarnya. Kayak pengapian sistem platina, motor kayak Vespa Astra 800 ataupun kalau orang sudah bilang mah motor Sikinangka gitu ya. Back jual. Itu harus tepat. Yang dulu Pak benar-benar lebih rumit. Kalau yang sekarang enaknya kan pakai sistem elektrik. Semuanya juga. Jadi di saat motor jatuh mati. Beda dengan motor-motor dulu kayak gitu. Enak lah seiring berjalan waktu. Ya tadi sempat dari sistem karburator naik ke injeksi sama. Begitu keluar injeksi, ini rata-rata motor di sini tuh udah banyak injeksi. Saya harus mengadakan gitu. Harus ataupun cari tahu gitu. Tadi kebutuhan pasar tuh kita harus bisa membaca. Untuk AA sendiri, bengkel ini udah berapa lama nih, A? Itu tadi bengkel pertama buka tuh tahun 2008. Sekarang 2020. Nah, berarti 12 tahun ya. 12 tahun Ayah. Nah, berarti suka dukanya banyak nih Ayah. Ya. Jadi kalau tanya-tanya ke senior ataupun sharing ke sesama yang suka usaha ataupun bisnis juga, usaha bisa melewati jangka waktu 5 tahun itu udah hebat. Jadi kalau di bawah 5 tahun tuh kalau dikatakan balita lah, masih merangkak, masih tertati-tati gitu. Kalau udah melewati 5 tahun udah hebat. Itu prinsipnya kayak gitu. Makanya saya juga benar, secara tidak langsung bersyukur sekali gitu. Udah 12 tahun nih gitu, walaupun ya segini ada ala kadarnya kayak gitu ya. Alhamdulillah 12 tahun loh bertahan. Karena kan saingan banyak. Kalau masalah saingan banyak enak. Kok bisa enak? Saingan banyak tuh kompetitor kayak sekarang ada Honda, ada Yamaha kayak gitu. Jadi kita di sana memarketkan, mereka yang mengiklankan, saya yang menerima kayak gitu. Bisa gitu ya? Ya intinya semakin banyak pesaing berarti pasarnya kan jelas gitu kan, tujuannya jelas, lebih enak gitu. Lebih enak ya. Dan bengkel-bengkel umum pun ya sekarang banyak juga yang buka ya. Jangan khawatir sebetulnya kalau kita emang jujur terus emang ada rezekinya ataupun kepercayaan dari konsumen itu tinggi. Logikanya gini ya, Kang Seni. Jadi gini, satu RW rata-rata ada 7 ataupun sampai 10 RT. Iya, betul. Udah banyak, 10 RT. Satu RT rata-rata diisi sama 50 sampai 60 kepala keluarga. Iya. Di kota tuh udah. Jadi udah padat penduduk. Dipecah lagi sekarang satu kepala keluarga rata-rata motornya udah 2, udah 3. Dia dalam satu rumah pun udah banyak. 3 dikali satu RT 60 berapa? Udah 180 motor. 180 motor dikali 10. Udah totalnya berapa? Iya, betul. 2.800 kalau dibagi 30 hari, mau tidak mau harus servis sehari 28 motor. Itu baru pegang satu RW. Cuma kita harus berpikir gimana nih? Nggak usah muluk-muluk satu kelurahan, satu kecamatan, satu kota Bandung ataupun seluruh Indonesia. Satu RW bisa kepegang juga. Bisa jemput bola, motornya dititipkan, udah beres diantarkan. Ada kendala di jalan dijemput kayak gitu. Kepercayaan satu RW juga
wah itu finansialnya udah keren. Setelah 12 tahun ya, Ya, betul. 12 tahun menjalani usaha ini, saya bicara omsetnya. Wow, omset. Karena Oke. ini yang kita cari ya, omset dari usaha yang akan ataupun misalnya kita minati ya. Nah, Pasti dari awal mungkin ada naik turun ya, Ya, betul. Tapi untuk rata-rata nih ya, Nah. untuk rata-rata selama tahun ya, karena kan kita ada sebelum kita COVID dan sesudah. Nah kalau misalnya sebelum COVID, betul. rata-rata itu omsetnya berapa? Ini pertanyaan bagus. Ya. Saya jawabnya kamuflase atau gimana semu, jadi ya. Jadi alhamdulillah kalau menurut saya pribadi Ya. omsetnya tidak terhingga. Oh iya? Kenapa dibilang tidak terhingga? Bengkel tuh tidak ada resiko. Dalam hal apa tuh nggak ada risikonya? Suku cadang tidak ada kadaluarsa. Oh. Dari oli, kampas rem, oli. Makanya saya bilang omsetnya tidak terhingga menurut saya pribadi. Tidak teringat ya. Karena kebetulan tempatnya tempat pribadi, tidak bayar kontrakan, Iya, tidak alhamdulillah, apa-apa. ya. Jadi dengan mekanik 3, dengan pelayanan 2 orang di dalam, total Iya. karyawan 5, dengan pendapatan bersih sehari 1 juta, itu tuh udah keren banget, alhamdulillah. Udah besar banget ya. Udah besar sekali, soalnya kita tuh duduk Iya. konsumen yang datang loh, kayak gitu. Barang yang saya beli tidak ada kadaluarsa ataupun tidak laku bisa diretur, dikembalikan. Iya, Itu betul. enak sekali. Jadi nanti pun ya kita nggak terlalu terbebani ya dengan betul. hal itu ya. Betul sekali. Jadi itu sebelum COVID ya untuk rata-rata omset, dan setelah COVID itu berpengaruh nggak sih? Nah, ini kerennya otomotif. Kalau menurut saya pribadi, Heeh. sebelum COVID dan sesudah COVID juga tidak ada dampak signifikan. Tidak ada sebenarnya. Kalau di dunia otomotif Otomotif. ataupun bengkel saya pribadi nggak ada. Oh, nggak ada. Enak lah kayak gitu. Karena ya kebutuhan sekarang ya udah jadi kebutuhan sih kendaraannya, terutama roda 2 ya. Justru malahan bagus mungkin kalau logikanya di jarang suruh jaga jarak ya, Iya. ataupun ada PSBB ya, kendaraan umumnya Iya. mungkin terbatas, berarti orang ataupun masyarakat dominan memakai kendaraan pribadi kan? Beralih ke kendaraan Beralih, pribadi ya, mau karena tidak untuk mau. menjaga jarak itu ya. Buat teman-teman yang ingin Iya. usaha di bidang bengkel, nanti bisa sharing Iya. terkendalanya di apa. Heeh. Misalkan kalau ada modal segini ingin diterapkan seperti apa, ada tempat seperti ini ingin gimana, ataupun ingin kerjasama. Soalnya kan ya itu tadi makhluk sosial Iya. ataupun saling membutuhkan. Ya, betul, saling membutuhkan. Ini masih pintas. Banyak orang yang ada uang, tidak ada ilmunya, tidak tahu harus diapain. bingung mau diinvestasikan kemana gitu ya. kayak Ya. gitu. Ada orang yang punya ilmunya, punya jalan usahanya, tidak punya modal. Invest di bengkel bisa nggak sih sebenarnya? Wah, sangat Dari pihak luar misalkan invest. sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali ya. Kita kerjasama di penyetokan oli. Jadi kita bisa 10 kilo ke depan atau kejauhan kayaknya 2 kilometer ke depan, 2 kilometer ke belakang, 2 kilometer ke kanan, 2 kilometer ke kiri. Semua bengkel kita drop isi olinya. Kayak gitu. Jadi terbuka ya welcome buat kerjasama gitu. Itu di oli kayak gitu, ataupun di order deal yang lain pun bisa. di owner deal yang lainnya. Enaknya apa tadi? Walaupun terjadi misalkan anggap aja kurang laku ataupun kayak gimana, nggak ada kadaluarsa, Iya. bisa diretur. Ya, bisa Fisiknya diretur. ada, Fisiknya ada, real betul lah. gitu aja. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen sharing ataupun misalkan ingin memperbaiki motornya, servis atau ganti lain, ini alamatnya di mana sih? Ini di Jalan Jati Handap nomor 16. Jati Handap nomor 16. Cicaheum, Bandung. Cicaheum, Bandung ya. Nah, Atau Jaya Motor ya, betul, ya? ataupun diklik aja juga di Google atau Google? gimana, keluar. Keluar ya? Atau Jaya Motor aja. Atau Jaya Motor ya. Harapan ke depan apa nih ya untuk bengkel ini? Sederhana sih. Yang penting secara pribadi saya ataupun mewakili usaha atau Jaya Motor, tempat usaha saya, diri saya bermanfaat. Amin. Itu aja, bermanfaat. Kayak gitu. Barangkali nih teman-teman ada yang mau belajar, mau sharing mungkin, terus ada yang kerjasama investasi nih dengan AA, boleh mungkin ke teman-teman di Facebook ataupun di IG-nya. Siap. Medsosnya jarang update ya, berarti Iya. nanti alhamdulillah udah diingatkan sama Kang Seni. Berarti nanti harus ada yang tangani profesional. Amin. Bisa DM ke Genji 46 ataupun 46 ya.
berteman ataupun dikontak ke Atko Jaya Motor Oke. di Facebooknya. Di Facebooknya. Nah, Jadi untuk IG Genzi 46 ya Ayah, Betul, untuk betul. Instagram, untuk Facebooknya atau Jaya Motor. Betul Oke, sekali. jadi Nah. bisa langsung message ya Ayah Ya. ke AA, dan insya Allah nanti sama AA pribadi nih yang dibalasnya. Nah, gitu. Dibalas langsung. Jadi terima kasih nih Ya. untuk waktunya. Mudah-mudahan semangat pokoknya teman-teman yang mau berwirausaha, yang mau berbisnis. Amin. Udah punya kemauan juga keren. Nah, itu benar. Nah. Terima kasih nih untuk teman-teman untuk waktunya nonton video ini sampai habis, dan nantikan konten-konten selanjutnya yang lebih menarik, lebih oke, dan pasti lebih meningkat lagi untuk berbisnis dan lain-lain. Yes. Oke? Yorosiko dengan si Mas. Nah, ajarin Horesiko, Yorosiko, Onengai si Mas. Horesimas. Dan salam pejuang rupiah. Salam profit. Oh iya, makasih. Ini udah beres. Saya langsung pulang aja deh. Terima Siap. kasih waktunya. Terima kasih juga atas Ya. kunjungannya nih. Keren kesini nih. Sukses selalu ya. Ya, amin.